Halo, nama saya Atfal Haris. Saya dari kelompok 6 Pendidikan Pancasila. Di sini kita akan menjelaskan implementasi dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira gimana ya? Check this out. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah seperangkat rangkaian nilai yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung lima konsep dasar: religionalitas, ketuhanan yang Maha Esa; 2. Humanitas, kemanusiaan; 3. Nasionalitas, persatuan Indonesia; 4. Sovereinitas, kerakyatan; dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dilakukan dengan dua pendekatan, secara objektif dan secara subjektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif dijadikan Pancasila sebagai landasan ideal dan material, yang berarti setiap perbuatan atau tindakan pemerintah dan rakyat dalam konsepsi negara hukum harus tunduk dan patuh pada nilai-nilai tersebut. Sedangkan aktualisasi Pancasila secara subjektif sangat ditentukan oleh kesadaran, ketaatan, serta kedisiplinan individu untuk mengamalkan Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama Pancasila terkandung nilai ketuhanan, yang berarti manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan wajib melakukan perintahnya dan menghindari larangannya sesuai keyakinan yang dianut. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, mempunyai prinsip kemanusiaan, yang maksudnya seluruh orang selaku insan yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa memiliki harkat dan martabat. Seluruh pribadi seimbang, mempunyai hak serta kewajiban yang sama, dan tidak mendiskriminasi agama, ras, serta kelompok. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga dalam Pancasila mengandung nilai dan prinsip kebersamaan. Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini yang keempat, Pancasila mengandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga Indonesia sebagai kelompok masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sila kelima tersebut mengandung nilai keadilan sosial yang harus terwujud dalam kehidupan bersama, mengembangkan perbuatan luhur yang dasar kekeluargaan dan asas gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Humaira Sondang dari jurusan Administrasi Niaga Prodi Mais kelas 1A. Poin 2,3 tentang aktualisasi Pancasila di era globalisasi. Saat ini, globalisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi oleh seluruh masyarakat dunia. Dewasa ini, teknologi semakin berkembang pesat disertai nilai intrinsik yang ada di dalamnya, membuat munculnya isu mengenai globalisasi dan menimbulkan nilai baru tentang tatanan dunia. Untuk itu diperlukannya aktualisasi Pancasila untuk menghindarkan masyarakat dari degradasi moral dan untuk menjaga nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri. Menurut Alim, tahun 2019, aktualisasi Pancasila dapat dilakukan dengan menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik,
ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa. Dilansir dari Damanhuri tahun 2016 mengemukakan bahwa Pancasila merupakan hal yang sangat penting sebagai acuan maupun pedoman mengenai bagaimana warga negara dapat berperilaku dengan baik di dalam kehidupan sosial. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, diharapkan masyarakat dapat mengetahui cara berpikir dan berperilaku sesuai dengan ideologi bangsa sehingga menghasilkan kehidupan yang positif dan tidak bertentangan dengan nilai dan norma. Di era globalisasi, standar nilai sosial budaya masyarakat global turut mempengaruhi keberadaan karakter bangsa lainnya, khususnya bagi bangsa Indonesia. Dengan menelaah kembali nilai-nilai luhur Pancasila dengan pertimbangan rasionalitas dan aktualisasinya dalam mengatasi persoalan-persoalan modern merupakan salah satu cara mengaktualisasikan Pancasila di era globalisasi. Poin 2,4 tentang tantangan aktualisasi Pancasila di era globalisasi. Globalisasi saat ini sudah merambat ke segala aspek kehidupan yang penting dan menciptakan tantangan dan masalah baru yang perlu dijawab dan diselesaikan agar dapat menikmati manfaat globalisasi untuk keselamatan hidup. Makin berkembangnya teknologi dan informasi membuat perubahan dalam tatanan hidup dunia internasional yang menghasilkan pengaruh langsung bagi perubahan di berbagai negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang juga dijadikan pedoman hidup rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu maupun anggota masyarakat. Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesadaran nasional dan ketahanan spiritual dan ideologi bangsa Indonesia. Perlunya peningkatan kemampuan menghadapi tantangan yang sangat mendasar akan memengaruhi kehidupan nasional, sosial, dan politik. Tantangan yang saat ini terjadi yang berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dihadapi dengan bagaimana cara untuk menyikapi fenomena globalisasi dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman nyata yang sedang dihadapi saat munculnya gerakan militan memecah belah kesatuan memakai isu sara oleh pihak asing, menyebarkan informasi hoaks ke berbagai sosial media, dan perilaku-perilaku provokasi publik. Tantangan aktualisasi Pancasila di era globalisasi dapat membahayakan keberadaan ideologi bangsa. Namun, perlu diingat bahwa bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan jati dirinya meskipun hidup di tengah-tengah perubahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Renisha Syaputri. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penguatan karakter bangsa. Telah kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini mengandung arti bahwa tata kehidupan manusia Indonesia baik selaku individu maupun pribadi, selaku anggota masyarakat dan sebagai rakyat yang bermukim di Indonesia harus mengacu kepada nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila penuh dengan nilai keagamaan, nilai kebenaran, nilai kebaikan untuk sila pertama, nilai kemanusiaan untuk sila kedua, dan nilai keindahan dan keadilan hidup bermasyarakat untuk sila keempat. Di dalam Pancasila juga terkandung nilai yang bersifat hakiki. Manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun selaku individu secara pribadi, individu sebagai anggota masyarakat, dan individu sebagai warga negara. Kehidupan bangsa Indonesia memerlukan adanya implementasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Itu agar nilai norma dan etika yang terkandung di dalam Pancasila benar-benar menjadi bagian yang utuh dan dapat menyatu untuk kepribadian setiap manusia Indonesia. Sehingga dapat membentuk pola pikir,
pola sikap, dan pola tindak serta memberi arah kepada manusia Indonesia. Menurut Noto Nagoro dalam buku Sunoto 1991, berpendapat bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pandangan hidup dan menjadi alat pemersatu bangsa. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Itu agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di negara Indonesia. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa, maka benteng yang terakhir adalah keyakinan nasional atas dasar negara Pancasila. Sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini. Menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi bisa dilaksanakan dalam momentum-momentum yang tepat, seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar nasional lainnya. Peserta didik berusaha mengukir prestasi yang gemilang, belajar dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya demi nama baik bangsa dan negara, cinta serta bangga tanpa malu-malu menggunakan produk-produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi negara. Dalam kenyataannya, sekarang ini banyak peserta didik dan generasi muda yang moralnya rusak karena berbagai hal yang memengaruhi mereka. Di antaranya karena dampak buruk globalisasi teman bergaul, media elektronik yang semakin canggih, narkoba, minuman keras, dan hal-hal negatif lainnya. Keadaan yang demikian sangat memprihatinkan dan perlu perhatian khusus, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang meneruskan perjuangan-perjuangan generasi tua membangun bangsa Indonesia. Sampai detik ini, keadaan masyarakat di negara kita sangat memprihatinkan, terutama di bidang karakter. Dari segi hukum, setiap hari disuguhi berita-berita mengenai kasus-kasus baru dalam hal korupsi yang dilakukan mulai dari oknum lembaga tinggi negara, oknum birokrat, kader partai, maupun pengusaha. Dunia pendidikan yang fungsi utamanya adalah membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, melainkan juga berkarakter baik, mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan karena dianggap kurang serius dalam mendidik generasi muda. Hal tersebut diindikasikan dengan banyaknya masalah yang menyangkut kasus pelajar seperti tawuran antar pelajar, kasus kriminal yang melibatkan pelajar, kasus asusila, aksi vandalisme, dan sebagainya. Pendidikan karakter bangsa itu merupakan hal yang mendasar dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sudah layaknya jika pendidikan dan pembangunan karakter bangsa ini secara konstitusional memiliki landasan yang kuat. Landasan utama yang mendasari serta komprehensif ialah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, secara operasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007. Ditegaskan bahwa misi pertama pembangunan nasional adalah terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila yang diciri-cirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek. Dalam rangka pembenahan akhlak dan moral generasi penerus di era globalisasi ini, mengharuskan kita untuk mengupayakan penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah agar generasi penerus bangsa yang akan datang tetap dapat menghayati dan mengamalkannya. Dan nilai-nilai yang luhur itu tetap menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Sogi. Saya akan mempresentasikan pada poin 2.5 mengenai Pancasila dan peran pajak. Kelahiran Pancasila tentu saja bukan seperti membolak-balikan telapak tangan. Tentu banyak sekali aspek yang perlu dipertimbangkan.
Pancasila harus memiliki nilai luhur dan bisa menjadi wadah dalam pelaksanaan beragama yang baik, kemanusiaan yang beradab, pemersatu bangsa, kedaulatan yang demokratis, dan tentunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini kita bisa lihat banyak sekali ketimpangan yang terjadi di negara kita tercinta. Negara belum bisa berperan dalam setiap kegiatan pembangunan, sedangkan setiap kegiatan pembangunan memerlukan dana. Dan sumber keuangan negara kita ternyata 82,3%-nya berasal dari pajak loh. Maka dari itu sebenarnya pajak ini adalah implementasi dalam nilai-nilai Pancasila. Tentunya dalam nilai Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sebenarnya pajak bukan hanya untuk mewujudkan nilai-nilai sila kelima loh. Melainkan pajak juga mewujudkan nilai-nilai agung dan luhur dari seluruh sila yang ada dalam Pancasila. Untuk itu sudah selayaknya bahwa kita menyadari dalam membangun dan menjaga nilai-nilai Pancasila supaya terimplementasikan dengan baik. Negara membutuhkan kesadaran dan peran aktif serta partisipasi aktif dari kita semua untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Tujuan dari materi kesadaran pajak agar dapat menghayati perwujudan pajak dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan saintifik atau berbasis proses keilmuan. Yaitu ada apa aja sih? Yang pertama adalah mengamati konsep pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, alasan mengapa pajak dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiopolitis tentang pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, membangun argumen mengapa pajak dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, namun bukan berarti tidak utama, mendeskripsikan esensi dan urgensi pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Setiap warga negara harus tahu hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bernegara. Begitu juga dengan pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Semua ketentuan tersebut sudah tercantum di dalam hukum dan undang-undang yang berlaku. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang dan juga dengan adil. Jika semua itu terwujud, maka kehidupan masyarakat akan adil, makmur, aman, dan tentu saja sejahtera. Namun pada kenyataannya kewajiban dan hak sebagai warga negara masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal loh. Maupun secara seimbang juga belum bisa dilakukan. Kenapa ya? Sehingga kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial itu sulit diwujudkan. Nah, untuk menjadi warga negara yang baik, pemahaman dan pengamalan Pancasila harus benar-benar kita jalankan secara komprehensif. Tidak bisa hanya sepotong-sepotong doang. Hak dan kewajiban yang diatur dalam kehidupan bernegara dan berbangsa harus kita patuhi dan jalankan dengan baik, benar, dan tentu saja dengan hati yang ikhlas. Salah satu kewajiban yang diatur undang-undang kepada seluruh rakyat Indonesia adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi yang sudah memenuhi syarat. Dengan membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, akan dapat membantu negara loh dalam melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.